Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apakah semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Ya, sebelumnya Ibu akan mengucapkan panganjali terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, Ibu akan absen. Ya, Ibu akan absen. Yang pertama, Wahya. Hadir, Ibu. Ya, Mira. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Juniaris. Hadir, Bu. Ya, baik. Untuk memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Tunggu sebentar, Ibu bagikan. Kita belajar mengenai cara mengelola udara bersih. Apakah sudah terlihat PPT Ibu di sana? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Nah, baik. Sekarang kita akan pelajari tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, materi hari ini silakan kalian menyimak cerita yang Ibu tampilkan pada slideshow. Baik, Ibu bacakan saja, di mana di sana terdapat cerita tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara oleh sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan ini ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apakah yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, dari materi yang sudah dari cerita yang Ibu paparkan di slideshow, Ibu memiliki pertanyaan. Apakah kalian tadi sudah menyimak ceritanya dengan baik? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan? Saya, Bu. Saya. Ya, Ade mau jawab yang mana? Pertanyaan yang paling atas, Bu. Ya, silahkan Ade. Pertanyaannya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ade? Ya, sepertinya terputus dengan Ade ya. Nah, sekarang ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Wahya ingin menjawab yang mana?
Yang pertama, apa Ya. nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan hias yang dipelihara ikan mas koki, Bu. Ya, Ibu maaf, benar tadi sekali. sinyal saya jelek, Bu. Ya, tidak apa-apa, Ade. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Wahya. Silakan, siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Tersisa Bu, 5 saya. pertanyaan. Ya, Saya, Ade, Bu. silakan mencoba kembali. Saya ingin menjawab pertanyaan, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya Dayu, Bu. Ya, benar sekali. Yang memelihara ikan hias itu adalah Dayu. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya, Juniari, silahkan. Saya, Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan di mana ikan hias itu dipelihara. Ikan hias itu dipelihara di akuarium, Ibu. Ya, benar sekali. Tadi kita semua sudah melihatnya juga bahwa ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin menjawab? Lagi 3 pertanyaan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mira. Saya mau menjawab pertanyaan kapan akuarium dibersihkan. Jadi, akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mira. Nah, sekarang Ibu masih memiliki 2 pertanyaan. Siapa yang ingin mencoba lagi? Saya, Ibu. Ya, silahkan Juniari. Saya ingin menjawab pertanyaan, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, lagi satu. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan hiasnya, Bu. Iya, mulut ikan hiasnya pada saat dia berada di dalam air. Benar. Nah, baik selanjutnya karena tadi kita sudah melihat cerita Dayu dan ikan hiasnya. Nah, Dayu pun berkata apa alat pernapasan yang digunakan ikan hiasnya. Nah, baik kita di sini akan lanjut membahas alat pernapasan pada hewan. Nah, Ibu di sini akan membahas sistem pernapasan pada cacing tanah, serangga, amfibi, reptil, ikan, burung, dan mamalia. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, di sini ada yang tahu cacing tanah bernapas menggunakan apa? Dengan Tidak, Bu. Ya, benar sekali Juniari. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya, di mana kulit cacing selalu basah. Kenapa? Karena kulit cacing itu sangat mudah dalam menyerap oksigen dan udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab-lembab agar di kulit tubuhnya itu selalu basah. Nah, selanjutnya, di bawah permukaan kulit cacing, yang di sini, yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh yang melalui permukaan air. Selanjutnya itu adalah serangga. Sistem pernapasan pada serangga. Ada yang tahu serangga bernapas menggunakan apa? Tahu, Ibu. Ya. Tidak tahu, Ibu. Baik, Ibu akan jelaskan di mana serangga itu bernapas menggunakan trakea, yang di mana sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea itu disebut trakeola. Udara masuk trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga disebut dengan spirakel. Nah, selanjutnya udara itu pun beredar melalui tubuh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan spirakel.
Nah, selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan Insang, Bu. ya benar. Insang. Organ khusus yang mirip dengan serangan itu disebut insang. Insang berbentuk lembar tipis yang berwarna merah, mudah dan selalu lembab. Kalian di sini pernah melihat insang ikan tidak? Tidak, Ibu. Tidak pernah di pasar, Bu. Ya, biasanya itu di pasar tuh pada saat pada mau manggang itu ya bersihin-bersihin gitu. Nah, insang itu biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau bisa disebut dengan operculum. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus yang dimana pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, selanjutnya, proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan. Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nah, yang pertama itu melalui proses inspirasi yang dimana mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Dan yang kedua yaitu proses ekspirasi yang dimana mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadinya pertukaran gas. Kalian bisa melihat pada gambar itulah prosesnya dimana dibedakan di sini ada rongga keluar dan di sini rongganya tertutup. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada amfibi. Di mana hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Nah, salah satu contoh hewan amfibi yaitu katak. Saat masih berusia kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang, sejenis dengan ikan. Nah, setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda menjadi dewasa dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Bisa dilihat. Selanjutnya, reptil. Di sini ada yang tahu apa saja hewan reptil? Ular, Bu. Ya, ular. Ada lagi? Kadal, Bu. Benar, buaya juga. Buaya, Bu. Ya, Bu. benar. Buaya. Nah, di sini hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil di sini bernapas menggunakan Paru-paru, Bu. Paru, Bu. ya, di mana udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, dalam paru reptil terletak di dalam rongga dan dilindungi oleh tulang rusuk. Di mana pada reptil yang sering di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah sistem pernapasan pada hewan burung. Ada yang tahu burung bernapas menggunakan Paru-paru, kantong udara, Bu. ya, burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara yang dimana burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Namun saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah mamalia. Nah, di sini hewan mamalia apa saja? Lumba-lumba, Bu. Kucing. Lagi? Kucing. Anjing. Ya. Nah, hewan mamalia ini dapat bernapas menggunakan paru-paru juga yang dimana alat pernapasan mamalia dapat
terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, pada mamalia air hidupnya dilengkapi dengan katup, yang dimana saat mamalia menyelam, katup akan tertutup. Sebaliknya jika mamalia muncul, maka katup akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sampai di situ materi yang dapat Ibu jelaskan. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Ibu ingin menanyakan, kalian jawab ya. Ikan bernapas dengan? Insang, Bu. Insang. Ya. Insang, Bu. Reptil bernapas dengan? Paru-paru, Bu. Paru. Benar. Burung bernapas dengan? Paru-paru dan kantong udara. Dan Kantung udara dan paru-paru, Bu. Benar. Nah, sekarang yang terakhir, cacing tanah bernapas dengan? Kulit. Kulit, Bu. Ya, benar sekali. Nah, karena kalian sudah mengerti materi yang Ibu berikan, nah, Ibu akan mengirimkan sebuah evaluasi nanti ke dalam grup. Silakan dijawab ya. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah lagu daerah. Didengarkan ya. Semoga kalian bersemangat. Nah, sudah sekian. Nah, baik. Terima kasih untuk atas waktunya semua. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Panganjali Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om Om. Santi, Santi, Santi. Om. Ya, Terima ingat kasih, jawab Bu. evaluasinya ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ya.